Shalom teman-teman, berjumpa lagi nih dengan kami. Iya, jangan bosen-bosen ya ketemu sama kami lagi. Kayaknya ada yang bosan deh Iska. Siapa nih? Janganlah ya, jangan ada yang bosen lah ya. Tetap sama kami aja selama ini di sini. Iya, benar Kembali sekali. lagi di Pena Bahari yang ketiga. Semoga teman-teman masih tetap Iya, semangat. apalagi ini hari terakhir ya Binsar, harus semangat terus ya Iya. Binsar ya. Jangan lemah semangat sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sebelum kami lanjut, kami Iya. mau kembali mengetes jargon. Nah, betul banget buat teman-teman semuanya. Jangan lupa jargon dulu. Kalau saya bilang Kemah Bayi Makris 2020, One and way. Kak, ulangi gak semangat Kak. Kurang semangat padahal baru mulai ya Vincent. Iya, harus semangat. Gak apa-apa. Kemah Bayi Makris 2020. One and way. Yeay. Nah, bersyukur banget nih hari ini kita masih bisa ketemu lagi di Kemah Bayang hari yang ketiga ya. Iya, Vincent, hari yang Ketiga, terakhir. Hari yang terakhir. Buat teman-teman semuanya terima kasih sudah Mengikuti Kemah Bayi ini dari hari pertama, hari kedua dan hari yang ketiga. Semoga teman-teman bisa mengikuti dengan semaksimal mungkin. Betul banget. Dan di hari yang terakhir ini ada beberapa rangkaian acara. Betul banget. Yang pertama ada sesi keempat, Yang kedua ada grup talenta yang ketiga ada pembinaan. dan yang terakhir ada closing. Nah, benar sekali. Betul banget. Dan kita akan langsung aja ke acara yang berikut, yaitu sesi yang keempat. Iya, betul banget. Untuk Petugas. teman-teman dan adik-adik semua boleh menyaksikan Ya, kepada benar sekali. petugas. Kami persilakan. Shalom teman-teman semua. Shalom. Kami bersyukur pada saat ini kita masih bisa bertemu lagi di sesi 4 ini. Meskipun tidak secara tatap muka, tapi kita mau sama-sama bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuji memuliakan namanya. Amin. Kita mau mengangkat sebuah pujian. Kita mau Tuhan mengubah hidup kita. Kita mau meninggalkan segala kedagingan kita yang lama. Kita mau dengan tulus hati memujikan pujian ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau menyanyikan pujian ini dari awal. Dengan sikap berdoa kita mau menyatakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak untuk siang hari ini Tuhan. Engkau telah memberi kami kesempatan untuk kembali datang kepadamu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong pakai kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, Shalom. masih semangat? Amin. Nah, kita harus terus semangat ya untuk memuji Tuhan. Terus selanjutnya kita mau bersama-sama menyanyikan theme song 2020. Ada yang tahu theme song 2020 gimana? Udah tahu dong, Kak. Oke, jadi kita akan menyanyikan bersama-sama. Kita mau bersorak-sorai untuk Dia, amin. Amin. Hidupku yang fana, tak penuh dengan dosa. Ku sadari dengan
Siap untuk mendengarkan firman Tuhan, teman-teman? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dengan sikap berdoa, kita mau minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan bisa membantu kita mendengarkan firman dengan baik dan mengubah hidup kita menjadi hidup yang baru. Kita mau menyatakan bahwa kita adalah milik Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Tuhan. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan hati kami Tuhan, pikiran kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tolong ubahkan Tuhan hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Berkati kami satu persatu Tuhan, sertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu ada dalam hati kami Tuhan. Engkau mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari semuanya kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, biar kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang terus mau mengasihi Tuhan, yang terus menjadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau urapi setiap kami yang hadir. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap mendengarkan, mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom Imakris, gimana kabarnya kalian semua hari ini? Wow, saya melihat pasti sangat luar biasa ya, wajah-wajahnya. Boleh senyum dulu nggak? Yang open kamera bisa di open dulu nggak kameranya? Wow, luar biasa. Senyum yuk, senyum ya. Wow. Nah teman-teman, karena hari ini saya mengucap syukur buat setiap kepengurusan yang ada di tempat ini, terutama buat teman-teman pengurus ya, yang sudah mengorbankan setiap waktunya. Bahkan saya tahu rencana ini sudah ada sejak lama, bahkan sejak bulan lalu ya. Tapi saya percaya teman-teman bahwa jerih payah teman-teman di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Amin. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya adalah Tirsa Agustina, bisa dipanggil Tirsa teman-teman. Kalau teman-teman bisa tebak kira-kira umur berapa? Ya, ada yang bisa tahu nggak umur berapa? Oke, jadi tahun ini saya puji Tuhan genap berusia 24 tahun teman-teman. Dan hari ini teman-teman saya mengucap syukur kalau bisa diberikan kesempatan. Saya itu melayani dalam bidang anak muda teman-teman, dan junior juga. Jadi mulai usia sekitar 12 tahun hingga 25 tahun. Tapi saya sangat mengucap syukur kalau hari ini ada anak-anak youth, anak-anak pemuda yang sangat luar biasa. Nah hari ini teman-teman, ketika pengurus kasih tema kepada saya, kira-kira bisa nggak bawain sharing tentang hidup baru? Mereka pakai kata pengurus, kalau pakai kata kainos ya, benar ya, itu adalah hidup baru. Nah hari ini kita akan bahas sebenarnya hidup baru di dalam Tuhan itu seperti apa sih? Nah teman-teman bisa typing in the chat juga ya, teman-teman bisa kasih reaction, kasih tepuk tangan, kasih jempol. Yuk sama-sama kita mau aktif menyambut kebenaran firman Tuhan. Bisa katakan amin, bisa tuliskan amin, bisa kasih jempol. Wow, luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, di hari-hari ini ketika kita mungkin di awal tahun, kita mungkin sudah punya banyak plan ya, masukin musim yang baru, yaitu musim pandemi teman-teman. Mungkin banyak di antara kita merasa, aduh Tuhan, aku udah kasih harapan-harapanku, tapi ternyata masuk ke yang namanya pandemi. Tapi teman-teman, saya mau katakan bahwa di musim yang baru ini, sekalipun pandemi, saya sangat percaya bahwa mungkin Tuhan juga akan kasih hikmat yang baru buat setiap kita. Tuhan akan kasih ide-ide yang baru. Makanya kita tercipta yang namanya Zoom online ini, atau Google Meet ya bahkan. Nah, saya percaya ide-ide baru Tuhan akan munculkan, hikmat baru, pengurapan baru, bahkan berkat yang baru. Juga Tuhan sudah sediakan kekuatan baru. Tuhan juga sediakan, amin. Dan kalau banyak orang itu bilang demikian teman-teman. Aduh, situasi ini kerasanya kok lockdown ya. Benar ya, di awal-awal bulan Maret kita selalu bilang, aduh situasi kok rasanya lockdown. Kayaknya kok kuliahku juga mentok. Bahasa mentok itu apa ya? Mungkin ada yang teman-teman di luar Jawa ya. Mentok itu istilahnya udah stagnan ya kan? Stuck gitu. Atau mungkin kuliah, pekerjaan, mungkin ada yang bekerja, atau yang berkuliah, berkeluarga mungkin ya. Nah,
Kita seringkali kita merasa, aduh Tuhan, di tengah pandemi kita mengalami lockdown. Tapi teman-teman saya mau katakan, walaupun situasi dan kondisi itu bisa lockdown, tapi kuasa Tuhan itu gak pernah lockdown buat setiap kita. Haleluya, amin. Ada berita di ekonomi dunia ya, terutama ekonomi Indonesia akan memasuki resesi, bener ya. Tapi teman-teman saya mau katakan, resesi mungkin boleh terjadi, tapi jangan sampai iman kita mengalami resesi. Berapa banyak bisa katakan amin, bisa angkat jempolnya, haleluya. Nah teman-teman, ketika kita bicara soal hidup baru atau new life, bagaimana kita memiliki kehidupan baru di dalam Tuhan. Teman-teman, hidup baru itu berarti ketika kita itu meninggalkan manusia lama dan kita mau pakai yang namanya manusia baru kita. Nah, banyak di antara kita mungkin tahu, oh ya Tuhan, aku sangat tahu aku harus bertobat, kemudian aku harus kenal Tuhan. Tapi banyak di antara kita cuman cukup bertobat di mulut ya. Hanya kita cuman bilang, Tuhan aku bertobat, Tuhan ampuni. Sudah. Tapi teman-teman tahu nggak, ternyata hidup baru itu bukan cuma bicara soal bertobat, tetapi bertobat ditambah berbalik arah. Sama-sama katakan berbalik arah. Nah, teman-teman, berbalik arah di 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi teman-teman, ketika kita hidup di dalam Tuhan, sebenarnya setiap dari kita adalah ciptaan yang baru. Dan ketika kita menjadi orang yang baru, ciptaan yang baru, yuk sama-sama kita mau tinggalkan masa lalu kita, tinggalkan kebiasaan buruk kita, tinggalkan manusia lama kita, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, yang hidup benar di dalam Tuhan. Jangan sampai teman-teman kita terjebak atau stuck ya, bahasa kerennya stuck ya. Baru-baru ini ya ada lagu tentang I'm stuck with you. Ada yang tahu ya lagunya? Nah teman-teman, ada kata-kata yang bagus banget, stuck ya. Banyak orang teman-teman itu mengalami stuck. Ketika mereka ikut Tuhan, kemudian mereka kepingin yang namanya hidup baru, punya manusia yang baru, ciptaan baru. Tapi banyak dari mereka juga mengalami kegagalan. Mereka mengalami yang namanya stagnan atau stuck, teman-teman. Dan ketika mereka mengalami yang namanya stagnan, jebakan-jebakan itu muncul dari si iblis. Nah, kita akan bahas ya teman-teman. Jangan keburu off kamera ya. Kita mau coba bahas, kita mau catat juga di Alkitab. Kalau teman-teman bawa Alkitab, teman-teman bisa catat juga di rumah. Kita mau buka sebuah kisah di Alkitab, bagaimana seseorang yang terjebak, tapi orang ini nggak berhenti. Ketika dia berada dalam posisi yang terjebak, tapi dia bukan kemudian ya udahlah mau gimana lagi, enggak teman-teman. Tapi dia masih mau berusaha melakukan sesuatu. Nah, di Alkitab teman-teman ada seorang yang lumpuh, oke? Seorang lumpuh dengan 4 orang temannya. Seorang lumpuh dan 4 orang teman. Dan mereka ini teman-teman ya, mereka ini kepingin ketemu dengan Tuhan Yesus saat itu. Karena saat itu Yesus itu sedang ada di sebuah rumah, dan rumahnya ini Yesus itu sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi otomatis rumah saat itu sangat penuh, sesak. Bahkan di depan pintu itu udah sesak gitu ya, sudah nggak ada tempat lagi. Kalau misalnya kita bayangkan mungkin hari-hari ini ada KKR ya, kemudian KKR ini akan mendatangkan orang-orang yang sangat luar biasa, kemudian penuh sesak, di mana orang-orang itu sudah berdatangan, berkerumunan, tapi kemudian tiketnya itu habis ya. Sedangkan si orang lumpuh ini nggak bisa ketemu dengan Tuhan, karena dia nggak nemuin tempat. Nah, kita akan buka sama-sama di Markus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Markus pasal yang kedua ayat yang kedua dikatakan demikian. Maka datanglah orang-orang berkerumunan. Untung waktu itu bukan PSBB ya. Kalau PSBB udah di Satpol polisi udah pada berdatangan ya, karena udah rapid test. Tapi untuk saat itu belum ya. Jadi maka orang-orang berkerumunan hingga tidak ada lagi tempat, teman-teman. Bahkan di muka pintu pun itu tidak ada. Sementara Yesus itu memberitakan firman kepada
mereka. Kemudian di ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya apa di situ? Seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi teman-teman dikatakan di ayat yang keempat, yuk sama-sama kita buka. Tetapi mereka tidak dapat apa? Membawanya. Karena apa di situ dikatakan? Karena orang banyak itu. Sama-sama katakan karena orang banyak itu. Tulis di komentar. Karena orang banyak itu. Sekali lagi, karena orang banyak itu. Nah, teman-teman, di sini kasusnya, ceritanya adalah ada seorang lumpuh yang butuh yang namanya pertolongan. Dia ini haus ya, dia kepingin ketemu Tuhan, dia minta kepingin yang namanya kesembuhan. Tapi saat itu ternyata nggak ada tempat buat dia. Karena saat itu penuh sesak, dia nggak bisa ketemu dengan Tuhan. Kerasanya ya, rasa-rasanya si lumpuh ini kerasa, aduh aku stagnan, aduh aku terjebak, ya kan? Tapi teman-teman tahu nggak, ternyata mungkin hari-hari ini kita juga mengalami hal yang sama. Sama seperti orang lumpuh ini tadi. Apa maksudnya, C? Nah, kadangkala teman-teman kita itu nggak bisa ketemu Tuhan dalam tanda petik karena orang banyak itu. Kalau tadi kasusnya si lumpuh karena orang banyak, ya, tapi kita mungkin bisa jadi kita nggak bisa ketemu Tuhan. Karena apa? Karena kita belum meninggalkan manusia lama kita. Atau mungkin apalagi karena situasi atau kondisi kita. Kita nggak bisa ketemu Tuhan karena apalagi? Karena mungkin pikiran negatif kita. Kadang-kala ketika kita udah terlalu punya banyak pikiran negatif, punya rasa khawatir, kita nggak bisa ketemu Tuhan. Contoh simpelnya, satu kali ada seseorang yang tanya sama saya ya, C, kenapa ya C kok jodohku itu gak datang-datang gitu kan? C, aku udah berumur nih C, ya kan? Nah, tapi teman-teman satu kali ada lelucon yang sangat lucu juga ya. Dosen saya itu bilang, teman-teman, aduh, kalian ini STMJ ya ternyata. Hah? Maksudnya Pak dosen? Apa itu maksudnya STMJ? Masa susu telur madu jahe? Bukan. STMJ itu semester 3 masih jomblo. Atau mungkin semester 7 masih jomblo. Wah, ini ya. Ayo, siapa? Ada yang angkat tangan ya? Ada yang senyum-senyum itu aura-auranya. Wah, ini ya. Tapi teman-teman tahu nggak? Ketika mungkin kita merasa khawatir, aduh Tuhan, jodoh saya di mana Tuhan? Pasanganku di mana? Tapi teman-teman tahu nggak? Yuk sama-sama kita hilangkan yang namanya pikiran negatif dari hidup kita. Mari sama-sama kita mau cari Tuhan terlebih dahulu. Karena firman Tuhan bilang ya di Matius bahwa carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, maka jodoh akan ditambahkan kepadamu, maka berkat akan ditambahkan, maka ide-ide baru akan ditambahkan kepada darimu, untukmu, dari Tuhan ya. Nah, jadi teman-teman ketika mungkin kita merasa terjebak, kita merasa ada hal-hal yang membatasi kita ketemu dengan Tuhan. Tadi saya katakan mungkin karena situasi kondisi, bahkan mungkin ketika kita ke gereja ya, karena situasi dan kondisi, aduh Tuhan ya kan, ini hujan deras ya, malang hari-hari ini, beberapa hari ini hujan, males Tuhan ke gereja, Tuhan ini kan Tuhan masa pandemi, jadi kalau gerejanya online gak enak Tuhan, gak bisa fokus. Nah, banyak alasan-alasan yang kita kasih karena situasi dan kondisi. Bahkan teman-teman mungkin ya, kita nggak bisa ketemu Tuhan karena kegagalan masa lalu kita. Ya, berapa banyak di tempat ini nggak bisa, mungkin hari-hari ini kita nggak bisa move on. Karena apa? Kita mengalami kegagalan di masa lalu. Nah, yang berikutnya lagi, kenapa? Karena mungkin di antara kita masih ada yang namanya dosa atau kebiasaan lama yang masih kita pakai. Nah, tapi teman-teman kita hari ini kita mau belajar bahwa ketika kita mau hidup sebagai ciptaan yang baru, mari sama-sama kita jangan terjebak lagi dalam hal situasi atau kondisi, dalam pikiran negatif, dalam kegagalan masa lalu, dalam dosa. Yuk sama-sama kita mau buang itu semua. Berapa banyak bisa katakan amin, bisa kasih jempolnya, haleluya. Nah, mereka teman-teman kita balik ke ceritanya ya, ke orang lumpuh tadi. Ternyata ketika mereka tahu, oh karena orang banyak aku nggak bisa ketemu Tuhan. Tapi tahu nggak teman-teman, ternyata si orang lumpuh dan keempat temennya ini, mereka itu bukannya langsung pergi gitu kan, karena aduh udah full tempatnya, ya wes lah nggak usah ketemu Tuhan. Enggak teman-teman,
Tapi ternyata di ayat yang keempat dikatakan bahwa ada kata apa di situ? Tetapi mereka tidak dapat membawanya karena orang banyak itu. Ada kata lalu, sama-sama katakan lalu. Wow. Lalu mereka membuka apa? Atap yang di atasnya sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Wow, jadi ternyata ada kata lalu teman-teman. Lalu ini bicara soal ada sesuatu hal yang mereka lakukan, yaitu mereka membuka yang namanya atap ya. Bahkan atap yang dibuka itu atap yang persis di atasnya Yesus teman-teman. Saya nggak habis pikir ya waktu itu mereka gimana caranya kalau bayangkan ya bisa tepat koordinasinya, bisa tepat di atas Yesus, kok nggak salah sasaran, itu kerennya gimana. Tapi teman-teman yang pasti adalah mereka itu tetap melakukan sesuatu untuk ketemu dengan Tuhan. Hari ini teman-teman, di antara kita, ketika kita mungkin ngerasa Tuhan aku nggak bisa ketemu Tuhan, kemudian pertanyaannya adalah apa yang kalian lakukan? Apakah kemudian kalian, ya wes lah Tuhan, ya sudah Tuhan, ini memang tabiatku Tuhan, Tuhan ini memang kebiasaanku, udah nggak bisa aku rubah lagi Tuhan. Ini udah bawaan turun-temurun 7 turunan Tuhan. Gak bisa, aku tetap orang yang gampang marah Tuhan. Aku orang yang pendendam Tuhan. Gak bisa dirubah lagi. Atau mungkin ya Tuhan, ini kan masa pandemi. Ya wajar dong Tuhan aku punya pikiran negatif. Seringkali teman-teman ketika kita terjebak, kita gak berani untuk melangkah. Tapi teman-teman saat itu mereka berani untuk melakukan sesuatu. Mereka berani untuk bahkan membuka atap teman-teman. Teman-teman tahu nggak hari-hari ini sebenarnya apa sih yang kita kepingin dari Tuhan? Apa? Ada yang bisa tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Apa yang kita kepingin dari Tuhan? Apa? Ya teman-teman, banyak dari kita mungkin hari-hari ini kepingin yang namanya terobosan. Benar ya? Kita kepingin Tuhan, aku kepingin yang namanya terobosan. Tapi tahukah teman-teman, terobosan itu dari kata break dan true. Dari kata break dan true. Break artinya apa? Ada sesuatu yang harus dipatahkan. Kalau dalam konteks cerita tadi, mereka itu melakukan yang namanya break. Mereka melakukan breaknya apa? Membuka atap. Mereka menjebol yang namanya atap itu. Hari ini teman-teman, ketika kita mau terima terobosan, kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah yuk sama-sama kita break. Artinya kita harus ada sesuatu yang harus kita patahkan teman-teman. Teman-teman di sini saya bawa ilustrasi sedikit ya. Kalau hari itu teman-teman, hari itu orang lumpuh itu dia akan menjebol yang namanya atap ya. Ketika dia kepingin ketemu dengan Tuhan, ini atap-atapan ya teman-teman. Ini sebenarnya gabus tapi ya oke, anggap ini atap. Ketika mereka kepingin ketemu dengan Tuhan saat itu, mereka itu kepingin yang namanya Tuhan, aku kepingin ketemu Tuhan ya. Atau mungkin sebanyak dari kita juga kepingin Tuhan, aku kepingin mengalami Tuhan. Aku kepingin terbang lebih tinggi, aku kepingin lari lebih cepat, aku kepingin melangkah lebih jauh ya. Tapi ada kalanya teman-teman, kita ada atap yang membatasi kita sehingga kita nggak bisa naik level. Atau mungkin atap ini juga bisa jadi tembok penghalang buat setiap kita sehingga kita nggak bisa maju. Tuhan, ketika kita mau maju, kita masih terjebak dengan yang namanya masa lalu. Ketika kita mau lihat yang namanya pertolongan Tuhan, kita terjebak dengan yang namanya dosa kita. Tapi teman-teman, hari ini kita belajar. Kalau saat itu mereka membuka atap, hari ini kita mau belajar, kita juga mau break yang namanya dosa kita. Ketika kita mungkin hari ini teman-teman, kita juga mau break yang namanya apa? Mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk. Susah nggak teman-teman? Mungkin susah teman-teman. Tapi saya mau katakan ketika tembok penghalang dan atap penghalang ini dibuka, maka kita bisa melihat keajaiban Tuhan atas hidup kita. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan sukacita karena kita sudah nggak lagi terjebak dengan manusia lama kita. Amin. Berapa banyak yang mau mematahkan setiap dosa di hidup kita, setiap tingkah laku yang nggak benar, setiap jari jempol yang harimau ya, karena kan hari ini biasanya mulutmu harimaumu, tapi sekarang hari-hari ini selalu jempol ya, netizen, atau mungkin orang-orang yang hari-hari ini teman-teman ada dosa-dosa kecanduan, dosa
kecanduan bukan bicara soal minum ya teman-teman ya, tapi juga bisa kecanduan drakor ya. Berapa banyak di tempat ini yang suka dengan drakor, Lee Min Ho, Oppa, Oni. Nah, kalau ada yang kecanduan teman-teman, ayo sama-sama, daripada kita kecanduan dengan hal duniawi, yuk sama-sama kita stuck ke Tuhan ya, melekat sama Tuhan ya. Nah, jadi kita harus belajar untuk break, patahkan yang namanya apalagi sakit hati mungkin ya. Ada yang mungkin sakit hati, ada yang mungkin masih kepahitan. Ayo sama-sama kita mau patahkan teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa melangkah lebih jauh, supaya kita bisa ikut Tuhan lebih jauh lagi. Berapa banyak bisa katakan amin? Nah, kalau ada break, ada yang namanya true. Benar ya, tadi kita sudah belajar tentang break, berarti harus ada yang kita patahkan. Tapi ada juga yang namanya true, teman-teman. True ini artinya apa? Melewati. Teman-teman, ketika kita hidup baru sebagai ciptaan baru, bukan berarti jalan hidup kita itu mulus. Ya, bukan berarti jalan kita adem anyem ya. Tapi teman-teman, mungkin ada seringkali ada ketemu polisi tidur sampai kita mungkin gitu kan, atau mungkin kita ketemu yang namanya lubangan sehingga kita mungkin jatuh. Kemudian kita ketemu yang namanya kemacetan, mungkin kita ketemu yang namanya jalan buntu, atau mungkin jalan yang licin teman-teman, sampai kita mungkin bisa jatuh. Tapi teman-teman tahu nggak, Tuhan itu nggak akan biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Jadi teman-teman, hari ini ketika kita mau true, yaitu melewati proses Tuhan, ketika kita menjadi ciptaan baru, kita diproses oleh Tuhan, yuk sama-sama kita mau lewati proses tanpa protes. Sama-sama bisa tuliskan di type chat kalian, melalui proses tanpa protes. Kenapa? Karena saya percaya bahwa proses Tuhan itulah proses yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amin, beri tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi teman-teman, hari ini yuk sama-sama kita belajar lagi bahwa ada hal yang harus kita patahkan, dan ayo sama-sama kita lalui semuanya bersama dengan Tuhan tanpa protes. Nah, kemudian teman-teman, di ayat yang kelima kita akan masuk closing ya. Terakhir nih, ayat yang kelima, Markus 2 ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, apa kata Yesus? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Teman-teman, selalu setiap kisah Alkitab itu sangat menarik. Saat itu teman-teman, orang lumpuh itu sebenarnya ketemu Tuhan kepingin apa? Kepingin yang namanya kesembuhan. Benar ya, kepingin bisa jalan. Tapi teman-teman tahu nggak? Ternyata setelah ketemu dengan Yesus nih, ketemu dengan Tuhan, ternyata Tuhan ngomongnya apa? Bukannya angkat tilammu kemudian sembuh, enggak teman-teman. Ternyata hal pertama yang Yesus omong adalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni, dosamu sudah diampuni. Teman-teman, hari itu dia mengalami kelumpuhan secara fisik. Tapi teman-teman tahu nggak, Tuhan sebenarnya kepingin membereskan kelumpuhan rohaninya terlebih dahulu, baru kelumpuhan fisik. Hari ini teman-teman, saya mau katakan bahwa Tuhan juga kepingin membereskan kelumpuhan rohani kita terlebih dahulu. Hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan juga sudah mengampuni setiap dosa kita. Tapi hari ini kita mau juga ambil komitmen, Tuhan, ketika Engkau sudah cinta mati sama aku juga mau cinta mati sama Tuhan. Hari ini teman-teman, banyak di dunia ini cuman bisa bilang sama kita, aku cinta setengah mati sama kamu. Bener ya? Dunia bilang, aku cinta setengah mati. Tapi tahu nggak teman-teman, ada satu pribadi yang benar-benar berani cinta mati sama kamu, sama kita semua. Siapa? Siapa teman-teman? Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini kalau Tuhan sudah benar-benar cinta mati sama setiap kita, pertanyaannya, maukah kamu juga cinta mati sama Tuhan? Maukah kita meninggalkan manusia lama kita untuk benar-benar ikut Tuhan secara tulus? Mungkin hari ini kita banyak dengar khotbah teman-teman, tapi pertanyaan, berapa khotbah yang benar-benar kita bisa lakukan? Teman-teman, saya akan tutup ya. Minggu-minggu ini teman-teman, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika saya merenungkan, seringkali di masa pandemi ini banyak orang itu tanya sama Tuhan, Tuhan, di manakah Tuhan? Benar ya? Mungkin banyak di antara kita juga tanya, Tuhan, di mana sih Tuhan? Tuhan kok nggak tolong kehidupanku? Tuhan kok nggak tolong
keluargaku, sekolahku, masa depanku. Tapi tahu nggak teman-teman? Jangan cuma tanya ke Tuhan di mana. Tapi sebenarnya Tuhan lagi tanya sama setiap kita. Di manakah kita hari ini? Di manakah kamu hari ini? Tuhan tanya juga. Tuhan tanya teman-teman, di manakah kamu hari ini? Dan saya mau katakan teman-teman, yuk sama-sama ketika Tuhan tanya, Tuhan, aku ada di sini. Tuhan, aku mau tetap setia. Tuhan, aku mau tetap berdiri, berjalan, berlari bersama dengan Tuhan. Berapa banyak bisa katakan amin? Amin ya teman-teman, kita mau tetap setia dengan Tuhan. Dan saya percaya teman-teman, ketika kita bisa tetap setia, Tuhan itu juga terlebih dahulu setia kok sama kita. Ya, jadi hari ini ketika engkau masih muda, yuk sama-sama kita mau pergunakan waktu kita, karena hidup kita itu adalah kesempatan buat dari Tuhan. Amin ya. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, kalau misalnya kami hari-hari ini ada di antara anak-anak-Mu Tuhan, kami masih ada dalam jebakan-jebakan, kami masih terjebak dalam manusia lama kami masih melakukan dosa, kami masih jatuh dalam dosa yang sama, kami masih punya kepahitan, kami masih punya sakit hati Tuhan, kami masih benci dengan orang Tuhan, kami mungkin masih Tuhan punya pikiran-pikiran negatif, kami masih meragukan kesetiaan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau patahkan itu semua di dalam nama Yesus. Setiap rasa sakit hati kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Sehingga kami mau melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau sudah cinta mati terhadap setiap kami juga mau cinta mati terhadap setiap Engkau. Terima kasih Yesus, kami adalah ciptaan baru dan kami mau terus maju melangkah bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap menjadi ciptaan baru. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Gimana nih khotbahnya? Sangat memberkati sekali ya Binsar Nah, ya. tentunya. Buat aku juga, buat Binsar, buat adik-adik semua. Benar yang sekali. di rumah juga ya, bener ya. Terus sekarang nih Bin, sebelum kita mau mulai Q&A. ya, kita mau jargon dulu nih Nah, teman-teman. seperti biasa ya teman-teman, kita harus jargon sebelum melaksanakan Q&A. Betul banget. Terus gimana, Binsar aja yang pimpin Nah, ya? kalau aku bilang Kemah by Makris 2020 One and Way. Ayo sekali lagi. Boleh banget. Nah, aku kayaknya lagi semangat nih, Iya, teman-teman ayo, juga kan? semangat. Iya benar-benar. Yuk. Kemah by Makris 2020 One and Way. Yeay. Nah, sekarang kita mau lanjut ke Q&A. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, langsung aja drop di kolom komentar di bawah dan langsung akan dijawab oleh pembicaranya. Kepada teman-teman kami persilahkan.